dan Perbankan dengan NIM 230507264 dari kelas BK5H. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana risiko marketing dari salah satu brand kopi, yaitu Coffee Point. Coffee Point merupakan salah satu usaha kedai kopi lokal yang berdiri pada tahun 2019, berawal dari sebuah konsep sederhana yang menghadirkan minuman kopi dan non-kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Dalam perjalanannya, Coffee Point berkembang menjadi brand yang dikenal karena cita rasa produk yang konsisten, inovasi menu yang mengikut tren, serta pendekatan pemasaran digital yang dinamis. Namun, industri kedai kopi yang kian kompetitif, perubahan selera konsumen yang cepat, serta munculnya banyak brand baru menuntut Coffee Point untuk terus melakukan evaluasi dan pengelolaan risiko agar tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, analisis risiko marketing ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Coffee Point, akar penyebab risiko, indikator yang muncul, serta langkah mitigasi yang telah dan pernah dilakukan. Bagaimana dari konsep analisis risiko marketing tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu dari akar penyebab. Akar penyebab dari terjadinya risiko marketing dalam brand Coffee Point itu adalah yang pertama, perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat, seperti meningkatnya minat pada minuman non-kopi serta menu rendah gula, membuat strategi pemasaran Coffee Point mudah tertinggal. Yang kedua, kurangnya inovasi produk dan diferensiasi yang kuat. Yang ketiga, keterbatasan anggaran pemasaran. Ini menyebabkan aktivitas promosi digital maupun offline tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatnya jumlah pesaing langsung mulai dari brand besar seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, hingga kedai independen, membuat pasar semakin kompetitif dan menuntut strategi marketing yang lebih agresif. Yang kelima, pemanfaatan media sosial yang belum maksimal, baik dari sisi kualitas konten, konsisten posting, maupun strategi yang belum optimal, sehingga jangkauan promosi sangat terbatas. Bagaimana dari segi indikator risikonya? Ternyata dari segi indikator risikonya, penurunan jumlah pelanggan baru dan pelanggan setia yang menunjukkan strategi pemasaran tidak cukup menarik dan mempertahankan pasar. Yang kedua, interaksi rendah pada media sosial. Coffee Point seperti like, comment, share, dan juga pengikut menandakan konten kurang relevan. Yang ketiga, menurunnya penjualan produk unggulan atau menu baru yang memperlihatkan bahwa strategi promosi produk tersebut kurang efektif. Yang keempat, adanya ketidaksesuaian persepsi pelanggan terhadap promosi. Misalnya, ekspektasi lebih tinggi dari realita menunjukkan kelemahan dalam penyampaian pesan marketing. Yang kelima, biaya pemasaran meningkat tanpa diikuti pertumbuhan penjualan, mengindikasikan promosi kurang efisien dan perlu dilakukan evaluasi strategi. Kemudian bagaimana internal control yang telah ada? Internal control yang telah ada dalam brand Coffee Point itu adalah yang pertama, Coffee Point telah menetapkan segmentasi pelanggan utama, yaitu mahasiswa, pekerja muda, dan konsumen yang menyukai minuman kekinian dengan harga terjangkau. Yang kedua, Coffee Point telah aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menampilkan produk, promo, dan aktivitas brand. Yang ketiga, adanya program loyalitas pelanggan seperti pengumpulan poin dan diskon untuk pembelian berikutnya. Yang keempat, Coffee Point bekerja sama dengan influencer mikro lokal untuk meningkatkan harga di daerah operasional. Yang kelima, Coffee Point secara berkala melakukan survei preferensi pelanggan untuk mengetahui selera dan kebutuhan terbaru. Selanjutnya, bagaimana dampak kualitatif dari brand Coffee Point dalam risiko marketing? Yang pertama, strategi pemasaran yang tidak efektif dapat merusak citra merek Coffee Point, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan melemahkan loyalitas. Yang kedua, kegagalan memenuhi ekspektasi yang dibangun melalui promosi dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ketidakmampuan mempertahankan inovasi dapat membuat pelanggan tidak memiliki ikatan emosional dengan brand sehingga mudah berpindah ke pesaing. Yang keempat, kelemahan dalam merespon perubahan pasar berdampak pada turunnya volume penjualan dan pertumbuhan bisnis yang stagnan. Permasalahan yang timbul tersebut
kita akan melakukan penanganan risikonya atau mitigasi. Bagaimana penanganan risiko terhadap brand kopi ini? Yang pertama, mereka menciptakan varian menu baru sesuai dengan tren untuk menarik minat konsumen dan memperkuat brand identity. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan variasi konten media sosial seperti video-video, konten interaktif, dan hal lainnya. Yang ketiga, mengoptimalkan data pelanggan untuk membuat strategi marketing yang lebih personal serta target promo berdasarkan riwayat pembelian. Yang keempat, membangun kolaborasi dengan supplier dan brand lokal seperti dessert brand untuk menghadirkan building menarik. Yang kelima, meninjau kembali efektivitas anggaran pemasaran. Selain itu, bagaimana hasil penanganan yang telah dilakukan dari brand kopi ini dalam resiko marketing? Yang pertama, Coffee Point telah meningkatkan aktivitas media sosial dengan konten lebih variatif, seperti storytelling produk dan promo musiman yang berdampak pada meningkatnya pembelian. Yang kedua, program loyalitas berbasis poin sudah mulai menarik pelanggan untuk melakukan pembelian ulang sehingga kunjungan pelanggan lebih stabil. Yang ketiga, Coffee Point meluncurkan menu inovatif dan seasonal menu yang mengikuti tren pasar. Yang keempat, kampanye kolaborasi dengan micro-influencer menghasilkan peningkatan dan mendatangkan pelanggan baru, terutama dari kalangan Gen Z. Yang kelima, evaluasi rutin terhadap kampanye pemasaran dilakukan untuk mengetahui promosi mana yang memberikan peningkatan penjualan signifikan. Kumpulan dari analisis manajemen marketing dalam brand Coffee Point adalah pengelolaan risiko marketing yang tepat sangat penting agar Coffee Point tidak tertinggal dalam persaingan yang ketat. Dengan inovasi produk, optimalisasi media sosial, dan kolaborasi strategis dan penggunaan data pelanggan, Coffee Point dapat memperkuat daya saing, meningkatkan loyalitas, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Demikian hasil video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang melihat, baik di kalangan muda, pelajar, dan lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.